Lalu dua pihak tadi, pasukan Muslim dan Quraisy tadi, terus maju ke depan. Tahapan perang pun dimulai. Yang pertama kali menyulut bara pertempuran adalah pembawa bendera dari kaum musyrikin, yaitu Tolha bin Abu Tolha al-Abdari. Dia penunggang kuda Quraisy yang paling pemberani. Orang Muslim menyebut Tolha bin Abu Tolha tadi Kapsul Katiba. Lalu dia keluar sambil menunggang onta, mengajak untuk adu tanding. Itu yang pertama kali ya. Tak seorang pun yang segera menyambut tantangan untuk adu tanding tadi, karena keberanian dari Tolha bin Abu Tolha tadi ya. Akhirnya Zubair pun maju menghampiri. Dia maju tidak dengan cara pelan-pelan, tapi langsung melompat bagaikan seekor singa. Zubair tadi enggak maju pelan-pelan, tapi seret. Sehingga belum sempat Tolha turun dari punggung ontanya, Zubair sudah menusuk pedangnya hingga Tolha mati. Nabi SAW pun menyaksikan adu tanding yang sangat mencengangkan ini. Maka Nabi pun bertakbir, kemudian diikuti oleh semua kaum muslimin. Beliau memuji Zubair dan bersabda sesuai dengan dirinya, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai pengikut setia, adapun pengikut setiaku adalah Zubair. Itu pujian terhadap Zubair ya, karena dia berani maju melakukan ancang-ancang pertama kali untuk berperang. Setelah pertempuran itu meletus dan semakin mengganas, semua sudut pertempuran terlihat kacau ya. Pertempuran yang paling berat ada di sekitar bendera orang musyrik. Secara bergantian orang-orang dari Bani Abdiddar bertugas membawa bendera perang setelah pemimpin mereka, Tolha bin Abu Tolha, terbunuh di tangan Zubair. Bendera itu kemudian dibawa oleh saudaranya Tolha, Abu Sa'iba Utsman bin Abu Tolha. Dia maju untuk berperang sambil berkata, ada kewajiban di tangan pembawa bendera untuk menjadikan pohon menjulang ke atas ataukah tumbang di atas tanah. Setelah maju ke depan, dia langsung disongsong oleh Hamzah. Jadi maju Abu Saibah Utsman bin Abu Tolha tadi, langsung Hamzah bin Abdul Muthalib langsung ikut bertarung dengan Abu Saibah tadi, lalu menyabat dengan sekali tebasan hingga tangannya putus. Yang Abu Saibah tadi, bahkan sabatan pedang Hamzah itu melesat ke bawah hingga ke pusar dan mengeluarkan jantungnya. Setelah itu bendera kaum Quraisy diambil alih oleh Abu Sa' bin Abu Tolha. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memanah Abu Sa' tepat mengenai tenggorokannya hingga membuat lidahnya terjulur keluar, dan tak seberapa lama kemudian dia pun mati. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, yang Abu Sa' tadi ya. Nah, pada saat itu Abu Sa' keluar dari perang untuk buang air besar. Ali bin Abu Thalib memergokinya, kemudian menyabet pedang ke arahnya. 2 kali luput, lalu disusul dengan sabetan yang ketiga hingga dapat membunuhnya. Ini pendapat yang lain. Kemudian bendera orang kafir tadi ya, dari Bani Abdiddar tadi, diambil alih oleh Musafi bin Tolha bin Abu Tolha. Jadi masih dari keturunan Tolha juga. Namun kemudian bisa dipanah Musafi tadi oleh Asim bin Sabit bin Abu al-Aqlah. Iya, hingga mati. Kemudian bendera beralih ke tangan saudaranya Julas bin Tolha bin Abu Tolha. Dia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa Julas tadi dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, karena bendera tadi sebagai simbol dari suatu kemenangan atau kekalahan, maka itu dipertahankan ya. Nah, kemudian bendera tadi beralih lagi ke tangan Suraih bin Qaris, yang akhirnya dibunuh oleh Kusman. Kusman ini adalah seorang yang munafik, tapi dia ikut bergabung dalam pasukan muslimin bukan karena hendak membela Islam, tapi karena
dia merasa dia hebat, dia mau menjadi lelaki yang hebat kayak gitu, yang kenal hebatnya. Kemudian bendera pun beralih ke tangan Abu Zaid Ahmad bin Abdi Manaf al-Abdari, yang akhirnya dia dapat dibunuh oleh Kusman juga. Kemudian bendera beralih lagi ke tangan seorang anak Syurahbil bin Hashim al-Abdari, yang akhirnya dibunuh pula oleh Kusman. Jadi sudah ada 10 orang dari Bani Abdidar yang bergantian membawa bendera dan semuanya mati terbunuh. Setelah itu tidak ada lagi yang mau membawa bendera. Tiba-tiba muncul seorang pembantu milik mereka yang berasal dari Habasyah yang maju untuk membawa bendera, namanya Su'ab. Dia maju membawa bendera sambil menunjukkan keberanian dan kehebatannya. Lebih hebat dari sekedar gambaran seorang pembantu, bahkan lebih hebat dari para pembawa bendera sebelumnya. Dia terus berperang hingga tangannya tertebas putus. Dan terbunuhnya Su'ab ini, maka bendera pasukan Quraisy itu jatuh ke tanah dan tak ada yang mau mengambilnya hingga bendera itu dibiarkan saja. Tuh ya. Jadi kalau orang sudah melihat ini tidak bisa, yang lain juga tidak berani, pasti kan? Berarti hebat sekali pasukan muslim ini, nggak ada yang berani, maka dibiarkan saja bendera itu jatuh.